Halo teman-teman, selamat menunaikan ibadah puasa buat yang menjalankan karena bulan Ramadan udah dateng. Belakangan ini saya sering nemu postingan orang yang nanya rekomendasi Gunpla buat nemenin ngabuburit atau belanjain uang THR-nya waktu lebaran nanti. Dan di video ini saya mau sharing apa sih tips-tips buat jajan Gunpla biar menggundamnya tuh lebih nikmat. Sambil ajak teman-teman muterin salah satu hobby shop di Surabaya. Karena saya mau nyobain mesin gashapon di hobby shop ini. BTW ini bukan sponsor ya, dan kalau ada bahasan di video ini yang kurang lengkap atau ada yang salah, boleh teman-teman tambahin aja di kolom komentar. Oh ya, sebelumnya maaf kalau suara di video ini agak seret, soalnya tenggorokan saya lagi nggak enak. Kita mulai dari harga dulu kali ya, karena harga ini yang sering jadi deal breaker buat ngambil wishlist. Di satu sisi harga Gunpla emang naik, tapi di sisi lain rate harga di Indonesia udah hampir kayak harga Gunpla di Amerika. Makanya di sini kita perlu tahu yang namanya MSRP atau gampangnya HET lah, atau harga eceran tertinggi. Tujuannya biar kita tahu mana Gunpla yang harganya standar sama mana Gunpla yang overpriced. Cara ngitung MSRP itu sebenarnya gampang, tinggal cari aja harga yen Gunpla-nya sebelum pajak. Terus dikalikan kalau sekarang itu paling tinggi 165. Ingat ya, dikalikan 165, bukan dikalikan sama kurs rupiah. Contoh HGG Quarks itu harganya 2000 yen sebelum pajak. Nah, tinggal kaliin aja 2000 kali 165. Hasilnya 330.000. 330 ini harga yang paling tinggi yang disarankan buat ambil HGG Quarks. Kalau harganya di atas itu, udah gak usah mikir, skip aja. Kalaupun ada nih barang yang udah langka banget, nyarinya udah susah, terus harganya di atas 165 atau bahkan di atas rate 200, saran saya nggak usah diambil sih, soalnya Gunpla itu bakal reissue. Walaupun kita nggak tahu kapan, mending nunggu aja barangnya reissue dan harganya udah stabil. Ya siapa sih yang nggak nyesel beli barang overpriced? Oke, karena udah tahu cara bedain Gunpla yang standar sama overpriced, sekarang kita geser ke pertanyaan yang sering banget ditanyain sama orang yang baru mau menggundam. Apalagi kalau bukan kit rekomendasi buat pemula. Dan kebanyakan langsung rekomendasiin entry grade karena perakitannya gampang sama parts-nya juga dikit. Sebenarnya Gunpla sekarang itu udah dirancang begitu dia keluar dari box, itu udah mirip sama gambar di boxnya. Asal teliti ngikutin manual booknya, bakal jadi kok Gunpla-nya. Karena entry grade sekarang yang kita tahu perakitannya gampang tanpa lem, cat, nipper, atau segala macam, itu kan termasuk lini rilisan baru. Terus pemula di bawah 2020 kalau mau rakit Gundam, apakah mereka rakit entry grade? Ya pasti enggak dong, lininya aja baru rilis di tahun 2020. Ada sih sebenarnya entry grade zaman dulu, cuma beda jauh lah sama entry grade yang sekarang. Mau langsung ke MG atau RG juga bisa aja, karena kit pertama saya RG Double O Riser juga jadi kok Gunpla-nya. Pakai gunting lagi ngerakitnya, karena dulu nggak tahu apa-apa kan langsung beli aja. Tapi abis itu saya pakai potong kuku sih, lebih gampang. Dan hasilnya ya sesuai sama gambar di boxnya. Cuma banyak nub mark sama kupingnya hilang karena saya yang kurang teliti aja sih. Tapi tetap nggak mengurangi keindahan Gunpla-nya bagi saya yang builder casual. Nah, ngomongin builder nih, ada pertanyaan lain yang sering banget keluar. Tools rakit Gunpla itu harus proper kah? Jawabannya nggak harus. Apalagi kalau builder casual yang penting potong, rakit, pajang, potongan kuku juga udah cukup. Enggak. Ya cukup beli nipper merek Plato atau Mr. DIY itu nggak sampai 20.000, terus cutter sama pinset. 3 ini aja udah cukup kok kalau tujuannya cuma buat rakit. Oh, atau kalau mau garis Gunpla-nya lebih tegas, bisa panel lining pakai drawing pen. Nggak usah mahal-mahal, merek Snowman atau Artline juga udah bagus. Tapi kalau emang teman-teman ini perfeksionis kayak Gunpla itu harus bersih, seam line itu harus hilang biar feels-nya nggak terlalu mainan, ya bisa dilengkapi tools-nya kayak beli amplas, beli semen, dan lain sebagainya. Tapi balik lagi, kalau tujuannya strike build aja kayak saya, 4 alat yang saya sebutin sebelumnya itu udah cukup banget. BTW ini mesin gashaponnya tuh banyak banget, ada banyak macam jenis hadiahnya, mulai dari Gundam, merch anime, sampai makanan sama minuman. Tapi di sini makanan sama minuman itu maksudnya mainan yang bentuknya makanan sama minuman gitu ya. Dan di sini saya nyobain yang Oshinoko. Buat satu kali gacha itu beda-beda ya teman-teman. Tapi kebanyakan butuh 3-5 koin buat sekali gacha.
Ini berharapnya sih saya dapat Arimakana atau Akane gitu, tapi dapatnya malah Ruby. Ya masih oke lah daripada dapat Aqua, dan pose Ruby-nya juga lucu nih. Terakhir, ngehobi Gundam itu yang penting kita happy, enjoy, nggak usah dibikin pusing lah. Yang penting kita sharing hal yang kita suka. Kayak bahas lore, bahas event Gunpla yang lagi rame, dan masih banyak yang bisa dibahas di hobi ini. Sekian dulu video kali ini. Yang puasa semoga diberi kekuatan buat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Terima kasih, Sik Gunpla.